Pernah pusing nggak sih sama tata bahasa Arab? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini, kita bakal bongkar salah satu konsep kuncinya, yaitu isim marfu. Kalau Anda kuasai ini, cara Anda melihat kalimat Arab dijamin bakal berubah. Siap? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih akhiran kata dalam bahasa Arab itu suka berubah-ubah? Katanya sama, tapi kok ujungnya bisa beda bunyi? Nah, ini adalah kebingungan yang sangat wajar bagi pemula. Dan hari ini, misteri itu bakal kita pecahkan bareng-bareng. Jawabannya ada di satu konsep keren yang namanya i'rab. Anggap aja i'rab ini semacam sutradara dalam sebuah kalimat. Dialah yang ngasih peran ke setiap kata dan nentuin kostum atau harokat akhir yang harus mereka pakai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari misteri tadi, terus kenalan sama 3 status utama isim, dan puncaknya kita bakal fokus ke sang bintang utama, isim marfu. Kita bakal lihat siapa aja anggotanya dan gimana contoh praktisnya. Jadi semua kebingungan soal akhiran kata yang berubah-ubah tadi, kuncinya cuma satu, i'rab. Biar lebih gampang dipahami, kita coba pakai perumpamaan sederhana ya. Gini deh, bayangin kalimat itu kayak sebuah perusahaan. Setiap kata punya jabatan masing-masing. Ada yang jadi CEO alias subjek, ada yang jadi staff alias objek. Nah, harokat di akhir kata itu tuh kayak seragam atau ID card mereka. Menandakan jabatannya apa di perusahaan itu. Sistem jabatan inilah yang kita sebut i'rab. Nah, di dalam dunia i'rab untuk kata benda atau isim ada 3 level jabatan utama yang wajib banget kita kenali. Namanya marfu, mansub, dan majrur. Gampangnya gini, marfu itu status default, statusnya sang subjek. Kalau mansub, ini biasanya buat si objek. Terus yang ketiga, majrur, ini seringnya buat nunjukin kepemilikan atau kata keterangan. Masing-masing punya seragam yang beda-beda. Oke, dari 3 itu, kita nggak akan bahas semuanya sekarang. Kita akan fokus ke yang paling penting, paling dasar, fondasi dari semuanya, yaitu isim marfu. Kalau yang satu ini udah Anda pegang, wah, yang lain bakal terasa jauh lebih gampang. Sip, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya isim marfu itu? Dan kenapa dia disebut sebagai status default atau status dasar dari sebuah kata benda? Secara istilah, marfu'at al-asma itu adalah kelompok kata benda yang wajib dalam keadaan rofa. Biar gampang, anggap aja ini kayak settingan pabriknya sebuah kata benda. Kondisi aslinya, kondisi netralnya, sebelum diapa-apain sama kata lain di dalam kalimat. Terus gimana cara ngenalinnya? Gampang. Ciri-ciri utamanya yang paling sering kelihatan adalah harokat domah di akhir katanya. Jadi, kalau Anda lihat ada harokat u atau un di akhir sebuah isim, nah curiga aja, itu kemungkinan besar dia lagi dalam kondisi marfu. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa aja sih yang berhak masuk ke klub eksklusif Rafa ini? Yuk, kita intip daftar anggotanya. Anggotanya tuh sebetulnya ada beberapa, tapi biar nggak pusing, kita kenalan dulu sama 2 anggota VIP-nya. Yang pertama ada fa'il alias si pelaku, dan yang kedua ada pasangan duet maut, yaitu mubtada dan khobar. Oke, kita mulai dari yang pertama, fa'il. Gampangnya, fa'il itu ya subjek. Siapa yang melakukan pekerjaan dalam sebuah kalimat. Pokoknya, setiap Anda nemu subjek dalam kalimat aktif, dia itu pasti marfu. Udah, itu harga mati. Coba lihat contoh ini. Qoma Muhammadun, Muhammad berdiri. Pertanyaannya, siapa yang berdiri? Jelas, Muhammad. Nah, karena Muhammad ini adalah sang fa'il, sang pelaku, maka hukumnya wajib marfu. Lihat deh akhirannya. Dhammatain, dun. Kelihatan kan? Logis banget. Berikutnya kita punya pasangan serasi dalam kalimat nominal, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada itu topiknya, apa yang lagi kita omongin, sedangkan khobar itu penjelasannya, infonya tentang si topik itu. Dan dua-duanya ini juga wajib marfu. Lihat contohnya, huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Topik kita siapa? Huwa, dia. Inilah mubtadanya. Terus ada info apa tentang dia? Oh, ternyata dia itu Muhammad. Nah, ini khabarnya. Dan perhatikan, baik mubtada maupun khabar, dua-duanya dalam status marfu'. Sejauh ini kita udah nyaman nih sama damah sebagai tanda marfu. Tapi, tunggu dulu. Yang bikin bahasa Arab menarik, ternyata seragam marfu itu nggak cuma damah doang, ada yang lain.
Tanda rafa ini bisa ganti-ganti, tergantung model isimnya. Beda jenis kata bendanya, bisa beda juga tandanya. Biar kebayang, yuk kita bandingin langsung dua model yang beda. Nah, di sini nih serunya. Kalau isim mufrad atau kata tunggal kayak Muhammadun, tandanya ya domah yang udah kita kenal. Tapi coba lihat yang kedua. Untuk kelompok spesial yang namanya Asma'ul Khamsah, contohnya abuka yang artinya bapakmu, tanda marfunya bukan harakat, tapi huruf. Pakai huruf waw di situ. Keren banget kan? Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Paham soal i'rab, khususnya status marfu, itu bukan cuma soal hafalan aturan yang kaku. Ini tuh kayak kita dapat kunci pas untuk ngebongkar mesin kalimat. Kita jadi tahu persis hubungan antar kata dan nggak akan salah nangkap makna. Jadi kesimpulannya sederhana. Mengenali isim marfu itu adalah langkah pertama yang paling fundamental. Lain kali Anda baca teks Arab dan lihat isim berharokat domah, jangan cuma lihat harakatnya. Lihat lebih dalam. Oh, ini subjeknya. Oh, ini topiknya. Anda udah selangkah lebih maju jadi detektif bahasa Arab. Nah, sekarang Anda udah punya toolkit dasar buat membedah kalimat Arab. Udah nggak lagi cuma nebak-nebak, tapi beneran bisa menganalisis. Pertanyaannya, setelah kita taklukkan si marfu, Anda siap buat tantangan berikutnya, yaitu menyelami dunia mansuk dan majrur, karena perjalanan Anda baru aja dimulai.